kemenangan dari Tuhan Yesus, amin. Bersama-sama kita nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman nyatakan, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, yes, terjadi di sini. Katakan segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar Yesusku, menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji. Sungguh besar, amin. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari Bapak Ibu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ini iman kami Tuhan, karena setiap kami dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Yes, kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari yang berkemenangan menyatakan, yang sorak-sorai. Sebab Tuhan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan, amin. Karena Dia yang berperang memberikan kemenangan kepada setiap kita. Berapa banyak di tempat ini umat yang lebih dari pemenang? Boleh kasih tos kanan kiri, katakan kau lebih dari pemenang. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dengan iman nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Apa cinta Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Gereja Tuhan bangkit. Kita lebih dari. Sekali lagi nyatakan haleluya, haleluya. Amin. Segala raja. Nyatakan haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Dengan iman kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah yang dahsyat. Woo! Sebab Dia telah memberikan kuasa untuk setiap kita, amin. Umat yang berkemenangan nyatakan, yes. Go. Mari nyatakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Allah memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari nyatakan lagi, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi nyatakan, bila Allah siap nyatakan. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Allah memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur buat kemenangan yang Kau berikan. Terima kasih Yesus, thank you Jesus. Siap bersorak buat Tuhan. Come on. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, Allah ada bersamaku, siapa jadi? Ini iman kami nyatakan. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman
Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Bersama-sama kita siapkan hati kita. Bapak Ibu, bahkan teman-teman, ya. Setiap kita boleh menyembah Tuhan. Satu hal Bapak Ibu, biasa budaya musik di Indonesia itu membuat kita kecanduan galau. Tetapi firman Tuhan berkata, setiap penyembahan kita adalah identitas kita serupa dengan gambaran Tuhan. Apapun terlepas kekurangan, terlepas kondisi kita, tapi firman Tuhan bilang, engkau, saya serupa, dicipta dengan gambar Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang lagi. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan, Kau jadikan kami baru. Bikanku bahkan serupa dengan gambaran-Mu. Sungguh ku berkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Mari dengan iman Bapak Ibu katakan, membuatku sesuatu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sebab kami milik-Mu Tuhan. Gak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus daripada kami. Mari nyatakan Bapak Ibu, I am yours, now forever. In your grace I surrender, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now
Bapak Ibu saja katakan I am yours. In your grace I surrender. Ada satupun yang dapat pisahkan kasih Kristus, bahkan dosa sekalipun enggak Tuhan. Kasih-Mu begitu kuat pada siang hari ini Tuhan. In your wonder, mari sembah Dia. I am yours, I am yours, I am yours. I surrender. You are mine forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Sebab penyembahan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu gak ada yang dapat memisahkan. Mari ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat semua anugerah-Mu yang berlimpah. Dengan penuh keberanian kami masuk tahta kasih karunia-Mu. Oh ya, oh ya, oh ya, terima kasih. Jesus conquered. Come on, say, Savior. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered. He can move the mountain. My God is
kami boleh menikmati kebebasan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau sudah menebus setiap dosa dan kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Kau memiliki kami, Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahwa kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam Tuhan. Untuk kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Allah yang hidup. Hanya Engkau Allah yang berkuasa. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Sebab tidak ada nama lain di kolong bumi ini yang bisa kami tinggikan. Selain nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mau duduk diam. Kami mau dengar Engkau berbicara buat kami Tuhan. Mari nyatakan isi hati-Mu buat kami. Mari Tuhan berbicara apa yang ingin Kau sampaikan buat kami Tuhan. Kami patahkan setiap roh, setiap keangkuhan, setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia Tuhan. Untuk menolak firman Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kembali jemaat Yusi sama-sama katakan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya percaya kita menikmati dalam pujian dan penyembahan. Amin. Oke, tanpa berlama-lama saya mau undang Ko Ferry Felani akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Silakan Ko Ferry. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi UCC. Senang sekali kembali hadir ke gereja ini. Terima kasih Kak Oci Cicen yang selalu membuka pintunya buat saya berbagi di gereja ini. Bapak Ibu rekan-rekan semua, saya percaya bahwa Allah itu bekerja menggunakan prinsip di dunia ini. Allah itu di dalam Alkitab, Allah mengajarkan banyak prinsip-prinsip yang saya percaya sebagai orang Kristen kita perlu ngerti, perlu tahu begitu. Untuk kita bisa menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah sehingga kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang Allah rindukan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Nah, langsung saja saya minta bantuan PPT saya mungkin boleh ditayangkan. Hari ini saya ingin bahas tentang sebuah topik yaitu pada mulanya Allah. Jadi hari ini saya ingin membahas 2 ayat pertama dari kitab yang paling depan dari seluruh Alkitab kita yaitu kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Buat banyak orang itu dianggap sebagai sebuah kitab yang isinya adalah sejarah atau kisah penciptaan. Tidak salah, betul bahwa kitab Kejadian pasal 1 kita belajar tentang yang namanya kisah penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya dengan segala isinya. Tapi tahukah kita bahwa di dalam Kejadian 1 itu ada banyak kekayaan prinsip yang harusnya kita pahami. Dia bukan hanya kisah sejarah atau kisah penciptaan saja Bapak Ibu. Tetapi di situ ada prinsip-prinsip yang luar biasa. Kalau kita mempelajari kisah penciptaan kita bisa mempelajari bahwa Allah kita adalah Allah yang bergerak dengan urutan. Allah itu adalah Allah yang bergerak dengan prioritas. Kenapa diciptakan dulu terang dan terusnya ada urutannya sampai akhirnya manusia di bagian akhir. Karena Allah itu bekerja dengan prioritas, dengan urutan. Kita juga belajar dalam kitab Kejadian itu bahwa Allah itu bekerja dengan menciptakan sistem dalam dunia ini. Jadi kita lihat dari kitab Kejadian 1 itu kita lihat bagaimana Allah bekerja melalui sistem. Ada namanya matahari, ada benda penerang di langit dan sebagainya gitu ya. Ada gelap, ada pagi dan siang dan malam. Karena Allah juga menciptakan sistem. Jadi manusia tuh harus mengerti bahwa Allah itu adalah Allah pencipta sistem dan kita harus bergerak di dalam sistem yang Allah ciptakan. Tubuh kita tuh ada sistemnya dan itu Allah yang menciptakannya. Nah tapi hari ini saya ingin menyoroti dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Ini 2 ayat pertama yang sederhana tetapi buat saya perlu waktu 20 tahun untuk mengerti, mengunyah 2 ayat ini saja.
Dan sampai sekarang kayaknya belum habis Bapak Ibu dikunyah gitu ya 2 ayat ini kayaknya belum selesai secara pribadi buat saya untuk mengerti pewahyuan yang ada di dalamnya. Dan hari ini saya berharap jemaat UCC sudah sarapan semua supaya kita pikirannya bisa lebih fresh untuk ngerti. Karena hari ini mungkin tidak sepraktis biasanya, perlu effort untuk memahami. Karena bahkan mungkin saya tidak nutup kemungkinan Bapak Ibu jemaat di sini bisa dapetin sesuatu yang mungkin saya nggak sampaikan begitu. Tetapi apa yang kita pelajari hari ini men-trigger munculnya pewahyuan baru atau pengertian-pengertian baru di pikiran kita. Nah, kita mulai dengan ayat yang pertama. Jadi kita akan lihat dulu Kejadian 1 ayat yang ke-1 dulu sebelum nanti kita masuk ke ayat yang kedua. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pendek banget ya, kalimatnya pendek banget. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and the earth. Tetapi dari ayat yang simple ini, Bapak Ibu, kita bisa menemukan ada 3 prinsip rohani. Ada 3 pewahyuan yang harus kita mengerti dan hari ini kita mau pelajari dari 1 ayat dulu gitu ya. Baru kita akan bergerak ke ayat yang berikutnya. Nah 3 ayat ini kita pecah jadi 3 bagian. Tadi di bagian pertama dikatakan pada mulanya Allah atau in the beginning God gitu ya. Ini adalah prinsip yang pertama. Yang kedua adalah God created gitu. Allah tuh menciptakan. Lalu yang ketiga adalah bicara soal the heavens and the earth. Nah, kita akan ulas satu persatu prinsip-prinsip rohani apa yang kita pelajari dari 3 hal ini. Yang pertama, kata in the beginning atau pada mulanya itu berasal dari kata reshit di dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Reshit itu bisa artinya first place gitu ya, sesuatu yang urutannya paling awal di depan. In the beginning, principal thing, satu hal yang sangat prinsip. Dia adalah kepala, dia ada yang terutama, dia adalah yang di depan, dia adalah yang leader gitu ya. Jadi in the beginning itu bicara soal itu begitu. Nah, prinsip yang pertama adalah in the beginning God atau pada mulanya Allah. 3 kata ini penting banget, pada mulanya Allah. Tahukah kita bahwa pada mulanya Allah bukan cuma istilah, tapi itu adalah sebuah prinsip yang harus kita terapkan di seluruh hidup kita. Waktu kita ingin memulai sebuah pernikahan, kita harus memulainya dengan pada mulanya Allah, bukan kita. Ketika kita ingin menjalankan sebuah usaha, kita boleh punya ide, kita boleh punya keinginan. Tapi harusnya secara prinsip rohani, kita harus memulai usaha kita dengan pada mulanya Allah. Bukan maunya saya, bukan bisanya saya. Ketika kita ingin bergerak atau kita ingin hidup kita dipulihkan sama Tuhan. Keuangan kita dipulihkan sama Tuhan. Bukannya gak penting belajar keuangan, tetapi bisakah kita kembali pada prinsip yang paling awal dari Alkitab kita bahwa pemulihan keuangan dimulai dengan pada mulanya Allah, bukan ilmu keuangan itu sendiri. Walaupun kita gak menyangkal pentingnya ilmu keuangan, ilmu bisnis, ide, keinginan kita, tetapi sadarkah kita bahwa hukum rohani yang paling awal mengajarkan kita bahwa maukah kita memulai segala sesuatunya dengan pada mulanya Allah. Kadang-kadang di dalam parenting, kita melihat anak-anak kita bermasalah. Kita lihat kok anak kita kelakuannya kayak begini ya. Kok gak mau dengerin saya ya. Kok ketika dia lagi main gadget dia kayaknya punya dunia sendiri. Bahkan dia membuka hal-hal di YouTube. Dia apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sebagainya. Lalu kita kadang-kadang berpikir bagaimana menindak dia dan sebagainya. Gak salah Bapak Ibu. Menindak dia, mendisiplin dia. Tapi bisakah kita memulai parenting kita dengan pada mulanya Allah? Karena seringkali kita lebih berpusat pada maunya kita, caranya kita, idenya kita. Kita terlalu reaktif terhadap apa yang ada di depan kita. Dan kita gak memulai dengan pada mulanya Allah. Jadi pada mulanya Allah sebetulnya adalah sebuah prinsip rohani. Yang harus jadi prinsip hidup di dalam kita. Harus jadi budaya dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita. Karena ini hal yang penting. Pada mulanya Allah. Bukan kita. Bukan maunya Anda. Bukan apa yang Anda rasa. Pada mulanya Allah. Bukan apa yang Anda inginkan. Bukan apa yang Anda bisa. Bukan berapa banyak koneksi Anda. Bukan berapa banyak modal Anda. Pada mulanya Allah. Kita harus kembali pada prinsip ini. Sesuatu itu rohani. Bukan karena dia dikerjakan di gereja Bapak Ibu. Kan begitu. Karena banyak orang berpikir kalau itu dikerjakan di gereja dan dilakukan di gereja berarti dia rohani. Enggak gitu ya. Rohani itu artinya ketika kita memulainya bersama dengan Allah. Mengerjakannya bersama dengan Allah. Ketika kita bekerja di dunia luar, di marketplace, di perusahaan kita di hari Senin, Selasa, Rabu, dan sebagainya. Dan kita mengerjakan tugas-tugas kita berhubungan dengan keuangan, penjualan, dan urusan-urusan lainnya yang kita bilang sekuler itu.
Tetapi kalau kita memulainya bersama dengan Allah, itu hal yang rohani. Ketika kita mengerjakannya dengan mengandalkannya Allah, itu adalah rohani. Tapi mengerjakan pelayanan, tetapi kita tidak mengandalkan Allah, itu bukan hal yang rohani. Jadi kita perlu mengerti bahwa rohani gak rohani bukan karena jenis pekerjaannya, tetapi cara mengerjakannya. Dan untuk siapa hal itu dikerjakan. Karena itu harus kembali pada prinsip pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah harus jadi filosofi hidup kita. Pada mulanya Allah harus jadi prinsip hidup kita. Pada mulanya Allah harus jadi nilai dalam kehidupan kita yang tertinggi dalam kehidupan kita. Bahwa ketika saya menghadapi masalah, saya harus menyelesaikannya dengan lebih dulu pada mulanya Allah. Karena seringkali kita tidak menempatkan Allah di beginning. Ingat tadi beginning artinya apa? Ini loh. First place. Principal thing. Dia adalah chief, dia adalah head-nya. Jadi Allah harus ada di pusatnya, di awalnya. Pada mulanya Allah, ini adalah 3 kata yang saya percaya powerful. Kalau kita rindu melihat ada perubahan di gereja kita, di pelayanan kita, mulailah dengan pada mulanya Allah. Saya suka baca buku. Tapi saya sadar ketika saya berhadapan dengan banyak isu leadership, isu kepemimpinan di gereja kami. Buku-buku ilmunya terbatas juga Bapak Ibu. Bergumul 1-2 tahun menyelesaikan satu masalah tidak selesai. Sampai ketika saya kembali dengan pada mulanya Allah. Ternyata apa yang bisa dikerjakan Allah itu lebih efektif daripada puluhan buku yang saya baca. Walaupun tetap baca buku sampai hari ini. Kan begitu. Karena ini bicara soal pada mulanya. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah, bukan kita, bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saya rasa, bukan apa yang saya bisa, bukan skill saya, bukan modal saya, bukan koneksi saya, bukan ketakutan saya, bukan passion saya, bukan apa kata orang tentang saya. Seringkali kita memulai dan menjalani segala hal dengan pada mulanya apa yang saya mau, pada mulanya apa yang saya rasa. Rasanya parenting kita harus begini deh. Gitu. Kok rasanya? Rasanya kita bisa berubah loh, 2 jam lagi begitu. Bukan berarti perasaan itu gak penting, tetapi apa yang kita rasa itu harus ditempatkan pada tempatnya. Allah harus jadi awalnya sehingga perasaan kita akan mengikuti apa yang Allah kerjakan di hidup kita. Tahu kan Bapak Ibu bahwa perasaan kita itu gak bisa memimpin kita walaupun dia punya peran penting. Gitu ya. Kalau saya lagi gak mood perasaan saya, gak pengen pelayanan nih, terus saya ikutin. Saya gak akan punya impact dari siapapun. Kadang-kadang kita harus berdoa datang sama Tuhan untuk menangkap. Meskipun saya malas, meskipun saya lagi gak mood. Tapi saya bisa rasa hatinya Tuhan. Karena pada mulanya Allah adalah Allah yang rindu untuk melayani orang-orang yang terluka. Menolong orang yang membutuhkan. Sehingga waktu saya memutuskan, even saya gak mood, saya ikuti. Karena pada mulanya Allah ingin menolong semua orang. Dan saya mulai melangkah. Apa yang terjadi? Perasaan saya ikut. Tiba-tiba ketika kita mulai menolong orang lain. Tiba-tiba perasaannya kok sukacita ya. Kok excited ya. Untung kita gak ikutin perasaan kita. Karena perasaan kita gak bisa jadi pemimpin yang baik. Karena dia bisa berubah-ubah. Makanya harus ada prinsip yang memandu perasaan kita. Karena prinsip itu gak berubah. Contoh, setia pada perkara kecil. Itu kan prinsip Bapak Ibu. Rekan-rekan, benar ya? Setia pada perkara kecil diberi perkara besar. Itu mau dipindahin ke benua manapun benar kok itu. Mau dipindahin ke zaman manapun benar kok itu. Begitu. Hukum tabur tuai. Apa yang Anda tabur Anda akan tuai. Dan tuaian itu selalu lebih besar daripada benih yang Anda tabur. Itu mau dipindahin ke benua manapun, ke zaman apapun nggak akan berubah. That's everlasting, that's prinsip. Itu prinsip namanya begitu kan. Nah karena itu pada mulanya Allah, ini juga adalah prinsip rohani yang kalau kita jujur kenapa banyak hal di hidup kita kacau. Karena kita nggak mulai dengan pada mulanya Allah kan. Ketika kita nyari pinjol kan kita nggak mulai dengan pada mulanya Allah. Begitu kan. Pada mulanya saya mikir sendiri kan begitu. That's why kita mikirnya pinjol. Tapi coba kita memulai segala hal dengan pada mulanya Allah. Menjalani segala hal dengan pada mulanya Allah. Bahkan ketika kita ingin membangun disiplin, membangun penguasaan diri. Bisakah kita membangun penguasaan diri di hidup kita dengan pada mulanya Allah? Bukan dengan kemampuan kita. Maukah kita waktu kita tahu kita kepahitan. Hidup 6 bulan dalam kebencian, kekecewaan. Maukah kita mengampuni bukan karena saya bisa dan saya mampu. Tapi karena saya tahu bahwa pada mulanya Allah ada dalam hidup saya. Ada banyak orang Kristen gak bisa ngampunin loh. Alasannya belajar. Sorry pastor, saya masih belajar mengampuni. Lu terluka 8 bulan yang lalu, sampai hari ini masih belajar. Kamu bukan belajar, kamu cuma sembunyi di balik kata belajar. Karena mengampuni itu soal kamu memutuskan hari ini bahwa saya masih terluka, saya gak mampu, tapi Allah sanggup. Dan saya mau mengampuni. Nah kita gak mulai dengan pada mulanya Allah kan, pada mulanya perasaan saya. Bahwa saya berhak terluka, ini hati saya. Tapi ketika kita tahu bahwa pada mulanya Allah,
Kita kan tahu bahwa Allah gak mau kita hidup terluka. Terluka itu gak dosa. Tapi gak mengampuni itu dosa. Kan begitu. Terluka itu sebuah keadaan yang kita gak bisa menghindar. Tapi tidak mengampuni adalah sebuah pilihan. Karena Allah memerintahkan kita mengampuni. Tidak mengampuni artinya tidak taat. Kan begitu. Pada mulanya Allah adalah sebuah prinsip. Hal menarik dari prinsip pada mulanya Allah adalah dua hal ini. Carilah pertolongan Allah lebih dulu sebelum Anda mencari pertolongan manusia. Kadang-kadang kita lebih gampang ya cari pertolongan manusia ya. Ada seorang pengusaha yang saya mentor bilangnya begini. Lebih gampang cari Pastor Ferry daripada suruh doa. Kalau saya dalam pergumulan, saya butuh nasihat, saya berdoa. Saya gak tahu Tuhan jawabnya gimana katanya. Saya gak bisa dengar suara Tuhan. Lama katanya. Mending saya angkat telepon Pastor Ferry. Saya bilang, masalahnya saya gak selalu benar jawaban saya. Karena saya juga gak selalu tahu keadaanmu secara sempurna seperti Tuhan yang Maha tahu kan begitu. Kadang orang kan kalau cerita punya problem, ceritanya terbatas Bapak Ibu ya. Gak selalu lengkap begitu loh. Ceritanya POV-nya terbatas begitu. Nah tentunya nasihat saya juga terbatas. Tapi saya ajarkan yuk coba kamu cari Tuhan dulu. Datang sama Tuhan dulu. Berdoa. Tanya Tuhan, buka Alkitabmu. Kamu mulai dapetin apa di situ? Dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Nggak mungkin Tuhan gak jawab gitu kan. Setelah kamu cari Tuhan, mari kita ngobrol. Begitu. Mari kita ngobrol. Makanya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau kita punya problem, nyari ketua sel, nyari gembala gak dapet, jangan marah dulu. Emang paling bener nyari Tuhan dulu sih sebenarnya. Kadang-kadang Tuhan tuh sengaja bikin gembala Anda sibuk gak bisa ditemui, supaya Anda cari Tuhan dulu. Loh ini bukan excuse loh, betul loh. Saya ketemu ada satu orang yang kami layani, yang kami bimbing. Ketemu kami susah, selalu gak bisa begitu. Tapi di tengah pergumulannya ketika dia mencari Tuhan, dia datang ketemu kami dan dia kasih report bagaimana Tuhan mengubah pola pikirnya. Buat saya itu keren banget karena pada akhirnya pemuritan itu bukan menjadikan orang muridnya Pastor Oci. Tetapi pemuritan mengajar orang menjadi muridnya Kristus kan begitu. Jadi kalau kita menjadi murid itu mengikuti figur tokoh, pemimpin kita dan tidak ikut Yesus. Ada yang keliru sama fokus pemuritan kita kan begitu. Karena itu pemuritan sentralnya juga pada mulanya Allah. Karena yang kita ikuti adalah Allah. Tujuannya keserupaan dengan Allah. Jadi kalau semakin Anda mirip Kak Oci ada yang salah kayaknya begitu. Saya juga harus bilang bahwa di gereja kami kalau orang dimuridkan di City Gate makin mirip Ferry, salah kayaknya begitu. Karena harus mirip Kristus, mirip Yesus. Makanya orang harus diajar mencari lebih dahulu Allah sebelum mencari manusia. Dan kadang-kadang saya akhirnya mengerti bahwa seringkali Allah mengizinkan kita tidak bisa mengakses manusia supaya kita belajar mencari dia lebih dulu. Mencari Allah harus menjadi first response kita. Harus jadi respon pertama kita bukan menjadi last response kita. Bukan respon terakhir. Setelah semua aku coba. Akhirnya saya datang pada Tuhan. Jangan ditiru yang model begini Bapak Ibu. Walaupun ya udah gitu kan. Walaupun setelah semua udah gak bisa nyari Tuhan ya udah. Tapi ini bukan contoh yang benar sebenarnya. Yang benar adalah ketika semuanya belum kita lakukan. Tuhan yang kita cari lebih dulu kan begitu. Makanya Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah kan begitu. Yang dicari dahulu apa? Kerajaan Allah begitu. Jangan dicarinya terakhir setelah semua daya upaya aku gak bisa. Baru aku datang pada Tuhan. Itu kalau dengar kesaksian kayak begitu tolong jangan ditiru Bapak Ibu ya. Walaupun ya udah gak apa-apa akhirnya nyari Tuhan juga. Begitu bagus. Tapi kita mau jadikan mencari Tuhan itu sebagai respon awal kita. Respon pertama kita. Bukan respon terakhir kita. Setelah semuanya kacau. Karena itu ini prinsip yang pertama namanya prinsip rohani yang namanya pada mulanya Allah. Nah nanti lihat prinsip ini gak berdiri sendiri. Kita akan masuk ke prinsip yang kedua yaitu Allah menciptakan. Kata menciptakan dalam bahasa Ibraninya kata bara itu artinya menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Itu menciptakan. Nah memang kata bara itu eksklusif bagi Allah. Artinya Allah adalah Allah yang bisa menciptakan dari apa yang gak ada jadi ada. Ikan dari gak ada jadi ada gitu ya. Tumbuhan dari gak ada jadi ada. Langit dari ada gak jadi ada. Itu memang eksklusif untuk Allah. Namun kita punya turunannya. Bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia juga diberi kemampuan untuk mencipta. Hanya saja level menciptanya kita tidak setara dengan Allah gitu ya. Makanya manusia itu seperti Allah bukan sama dengan Allah kan begitu. Makanya manusia itu bisa sempurna seperti Allah tetapi bukan sama dengan Allah. Jadi level sempurnanya manusia beda sama Allah. Level menciptanya manusia juga berbeda dengan Allah. Tetapi ternyata Allah itu memanggil kita untuk menjadi pencipta seperti dia. Ingat menciptakan artinya apa?
membuat apa yang tadinya tidak ada jadi ada. Nah, orang Kristen tuh nggak boleh pasif. Orang Kristen itu ketika dipanggil untuk jadi mengalami keserupaan dengan Allah, in God's image, diciptakan dengan menjadi segambar dengan Allah. Salah satu kemampuan yang diberikan oleh Allah adalah kemampuan mencipta. Makanya manusia dikasih pikiran, otak begitu ya, untuk bisa mencipta. Nah, memang hari ini Bapak Ibu kita nggak usah jumawa dan gegabah berpikir bisa nyiptain burung. Enggak, kita udah nggak bisa gitu ya. Jadi begitu Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan hewan-hewan laut, tumbuhan, Allah menciptakan sistem di dalam mereka. Sehingga dengan sistem yang ada, itu burung bisa beranak cucu. Kita nggak perlu ciptain lagi. Allah cukup ciptain sekali dan ciptakan sistem di dalamnya, dia akan ada terus. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa ciptakan. Kita bikin yang tadinya nggak ada jadi ada. Contoh misalnya, di pernikahan kita nggak ada damai sejahtera. Damai sejahteranya nggak ada nih. Tegang, konflik. Saya percaya Anda bisa menciptakan, artinya Anda bisa membuat damai sejahtera yang tadinya nggak ada, jadi ada di pernikahan Anda. Itu Allah menciptakan, betul nggak? Allah kasih kita kemampuan itu, asal dihubungkan dengan prinsip pertama, pada mulanya Allah dulu nih. Sehingga waktu kita dengan pada mulanya Allah, maka kita akan punya hikmat, pewahyuan, kemampuan untuk membuat apa yang nggak ada menjadi ada. Di pernikahan kita nggak ada damai sejahtera. Adain dong, itu mencipta loh. Di keuangan kita tidak ada keteraturan. Ciptakan keteraturan. Karena Anda dipanggil untuk mencipta. Jadi begini. Allah menciptakan. Kita seringkali berpikir bahwa Allah itu menciptakan untuk kita. Betul. Tetapi Allah tidak hanya mencipta untuk kita Bapak Ibu. Allah juga mencipta melalui kita. Sekali lagi ya. Allah gak hanya mencipta untuk kita loh. Dia ciptain burung untuk kita. Dia ciptain kucing untuk kita. Dia ciptain sapi, ayam atau matahari untuk kita, dia juga hari ini masih mencipta untuk kita. Untuk membuat apa yang gak ada jadi ada. Di hati Anda adanya kekhawatiran, iman gak ada gitu kan. Bisa gak dibuat iman yang tadinya gak ada jadi ada di hati Anda? Bisa gak? Bisa, karena Alkitab ajar kita apa? Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan gitu kan. Cari firmannya, baca firmannya, renungan firmannya sehingga tadi iman yang gak ada jadi ada di hati kita. Karena itu jangan pasif. Karena ada Allah pencipta dalam kita dan dia mau mencipta melalui kita Bapak Ibu. Karena ada banyak hal di dalam hidup kita akan ketemu solusinya kalau kita membuat apa yang gak ada jadi ada tadi tuh. Allah itu memberikan kita kemampuan mencipta dengan begitu luar biasa. Ketika kita memulai dengan pada mulanya Allah, tadi hukum yang pertama atau prinsip yang pertama, maka kita akan bisa mengalami apa yang tidak ada jadi ada dalam kehidupan kita. Apa yang gak ada di dalam pekerjaan kita hari ini? Apa yang tidak ada di dalam pelayanan kita hari ini? Gak ada disiplin kah dalam pelayanan kita? Kita bisa membuat apa yang gak ada jadi ada. Walaupun kita perlu Tuhan. Menciptakan artinya berinisiatif untuk menggunakan potensi yang Allah berikan. Untuk mengadakan apa yang sebelumnya gak ada. Agar kita menemukan solusi dan dapat hidup dalam kehendak Allah. Ini menciptakan. Nah, kalau kembali dengan kata ini, God created. Kata created, kata create, dan kata creativity itu adalah punya kata dasar yang sama Bapak Ibu. Create, created, creativity. Jadi ternyata pertama kali Allah diperkenalkan dalam kitab Kejadian. Allah diperkenalkan sebagai Allah pencipta, Allah yang kreatif. Nah, kita sering dengar kan di gereja-gereja pernah membahas tentang bahwa Allah itu adalah Allah yang kreatif dan kita harus kreatif seperti Tuhan. Amin, begitu. Tetapi ingat bahwa ujungnya creativity bukan cuma cuan. Bukan cuma kaya, bukan cuma populer. Tetapi ketika Allah itu mencipta gitu ya. Dan mau kita menjadi bagian dalam menciptakan. Tadi menciptakan adalah mengadakan apa yang tadinya gak ada jadi ada. Dalam pernikahan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Menciptakan itu punya tujuan. Ini ada tujuan dari creativity yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada 4. Yang pertama adalah tujuan dari creativity adalah preparation. Ketika Allah mencipta di dalam Kejadian pasal 1. Apa yang dia buat dengan dia menciptakan langit, bumi. Dia menciptakan daratan, dia ciptain matahari dan sebagainya. Untuk apa? Untuk manusia. Jadi semua bentuk penciptaan Allah di Kejadian 1 bentuknya adalah sifatnya preparation. Preparation. Nah, kita bisa membuat segala sesuatu itu mengadakan apa yang gak ada jadi ada sebagai bentuk preparation.
Contoh, kita kepengen anak kita punya masa depan yang baik, betul nggak? Bapak Ibu di sini punya anak-anak kan masih SD kan? Terus apa yang nggak ada hari ini dalam hidupnya dia? Yang menjadi bekal buat dia punya masa depan yang baik. Anaknya nggak punya disiplin, anaknya nggak punya mental yang tangguh. Adakan itu, kenapa? Waktu Anda mulai mengadakan apa yang nggak ada jadi ada di hidup anak-anak Anda sedang mempersiapkan anak-anak Anda untuk jadi pemimpin di masa depan. Kan begitu. Jadi creativity itu ada untuk apa? Untuk mempersiapkan, to prepare gitu. Yang berikutnya creativity ada untuk solution, untuk menyelesaikan sebuah problem. Problem dalam pernikahan kita apa? Problem dalam rumah tangga kita apa? Tadi misalnya, ya ada banyak luka. Apa yang gak ada di dalam pernikahan kita sehingga luka tuh banyak? Gak ada pengampunan kah? Gak ada kasih karunia kah di dalamnya? Tidak ada saling menghargai kah? Adakan itu, munculkan itu dengan prinsip yang pertama tadi, pada mulanya Allah. Sehingga ketika ada kasih karunia dalam pernikahan kita, ada saling menghargai dalam pernikahan kita, ada pengampunan, maka ada jalan keluar kan. Orang Kristen tuh jangan cuman suka nutup mata dengan ada problem cuma nutup mata biar Tuhan yang selesaiin gitu. Kita dikasih kuasa untuk menciptakan, membuat apa yang gak ada jadi ada. Supaya problem solve begitu. Yang ketiga, tujuan creativity adalah untuk mengasihi. Ketika Allah menciptakan bumi dengan segala perintilannya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Endingnya diciptain semua itu untuk manusia kan. Manusia tuh gak dicemplungin di permukaan air loh. Dia diciptakan di momen terakhir tuh kenapa? Karena Tuhan dengan kasihnya nyiapin bahwa ada daratan, ada sistem dulu, ada matahari, bulan, bintang semua gitu ya. Ada binatang, ada tumbuhan, baru manusia. Karena apa? Karena Allah mencintai. Makanya kalau ditarik ke dalam kehidupan kita, kehadiran seorang anak itu perlu persiapan. Ini buat yang pengen punya anak lagi hamil gitu ya. Orang tua tuh harus punya preparation gitu ya. Karena preparation itu wujud dari kasih kan. Makanya hati-hati untuk kita kadang-kadang suka mengintimidasi pasangan yang baru nikah. Kapan lu punya anak? Gitu. Ya aturlah kapan dia punya anak. Tapi ingetin dia, persiapin ya dengan baik. Supaya hadirnya anak itu dia datang dalam kondisi segala hal yang perlu diperlukan tuh sudah dipersiapkan dengan baik. Karena anak itu rentan kan, bayi itu rentan. Jadi perlu dipersiapkan dengan baik mental orang tuanya, kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Karena itu part dari love. Dan yang berikutnya adalah purpose of creativity adalah God's will. Melakukan kehendak Allah. Jadi tujuan kita mengadakan dari apa yang gak ada jadi ada. Kenapa kita mengadakan damai sejahtera, saling menghargai, disiplin atau apapun yang gak ada. Tujuannya adalah supaya kehendak Allah yang terjadi dalam pernikahan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah yang berikutnya prinsip yang ketiga. Prinsip rohani yang ketiga dari Kejadian 1 ayat 1 adalah kata heaven and earth. Heaven and earth. Kata earth dalam bahasa Inggrisnya artinya bumi. Tetapi kata heaven itu ternyata punya 3 arti. Bisa memilih merujuk pada 3 hal. Heaven yang pertama bisa berarti langit. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab kata-kata heaven salah satu terjemahnya adalah langit. Yang kedua kata heaven itu terjemahannya juga bisa sorga begitu kan. Tetapi yang ketiga heaven juga punya pengertian adalah supernatural dimension atau dimensi supernatural. Jadi ketika Alkitab bilang Allah menciptakan langit dan bumi, itu enggak cuma secara harafiah dia ciptain langit sama bumi. Tetapi ternyata sebetulnya Tuhan lagi juga mau bilang bahwa Tuhan menciptakan dimensi natural dan dimensi supranatural di dunia ini. Dan manusia itu adalah makhluk 2 alam ternyata. Jadi kita manusia ini adalah makhluk 2 alam yang dipanggil Allah untuk hidup di dimensi natural dan di dimensi supranatural. Buktinya apa? Kita punya roh. Keberadaan roh dalam diri manusia itu membuktikan bahwa manusia bisa bersentuhan dengan dunia supranatural. Dengan dunia supranatural itu. Dan dunia natural dan supranatural itu ada interconnection. Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ada interconnection, ada keterhubungan. Ayat-ayat yang mendasarinya saya gak munculkan di situ. Tapi mungkin kita pernah mendengar beberapa ayat yang bilang begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi itu artinya di dimensi natural. Seperti di sorga. Di heaven, di dunia supernatural. Jadi Alkitab sering membahas kata heaven and earth itu berdampingan. Karena Tuhan mau ketika kerajaannya datang, kehendaknya jadi, kehendak Tuhan jadi. Itu untuk apa? Untuk menghubungkan apa yang ada di dalam dimensi supernatural terhubung dengan dimensi natural. Kan begitu.
Matius 16 ayat 19 juga bilang begini. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga. Dalam terjemahan aslinya bukan kunci, tapi kunci-kunci. Keys, jamak, plural. Apa yang kau ikat di dunia ini, terikat di sorga. Jadi apa yang kau ikat di dimensi natural, itu terikat di dimensi supernatural. Dan sebaliknya, apa yang kau lepaskan di dunia natural akan terlepas di dunia supernatural. Artinya ada keterhubungan. Ada interkoneksi antara dunia natural dan dunia supernatural. Nah, gawatnya adalah ketika orang Kristen hanya terpaku pada dunia natural saja. Atau salah satu, atau dunia supernatural saja. Dunia natural dan supernatural itu terhubung. Terhubung. Dan Tuhan rindu untuk kita bisa mengalami keterhubungan tersebut. Makanya ada mujizat. Apa yang di dalam dunia supernatural terjadi di dunia natural, gitu kan? Ada mujizat. Makanya kita diajar untuk hidup oleh iman. Hidup punya dalam doa. Hidup dalam ketaatan pada kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami interconnection. Keterhubungan antara dunia supernatural dan dunia natural. So, gimana caranya? Gini loh Bapak Ibu. Ini bukan hal baru. Kita udah sering dikasih tahu sebagai orang Kristen untuk baca Alkitab tiap hari. Kan? Kenapa? Karena firman Allah adalah kunci untuk menghubungkan dunia supernatural dan dunia natural. Kalau kita nggak baca firman, nggak ngerti kebenaran, that's why itu alasannya dunia kita nggak terhubung. Sehingga semua yang Allah sediakan di dunia supernatural nggak terhubung di kita. Terus kita marah. Padahal kita dikasih kuncinya, kita nggak mau ambil, kita nggak mau pakai. Padahal kita diajar untuk berdoa. Makanya kehadiran firman Allah di hidup Anda. Yuk baca firmannya, karena firman itulah yang membuat interconnection itu mungkin terjadi. Tahu interconnection seperti apa? Seperti rekening di bank Anda terhubung dengan HP Anda. Sehingga bayar tinggal tempelin HP, belanjaan Anda kebayar. Itu karena ada interconnection. Anda nggak perlu pergi ke bank untuk ngeluarin duitnya. Ambil gitu. Karena sudah terkoneksi. Penyediaan Allah tuh sempurna di dalam dunia supernaturalnya. Tak terbatas. Makanya harusnya kita nggak kehilangan harapan. Kenapa? Karena waktu kita buntu gitu ya di alam dunia natural. Aduh problemnya udah buntu nih. Kita ada alam yang gak terbatas dunia supernatural kan. Matematikanya beda tuh dua-duanya. Walaupun dua-duanya kita gak bilang salah ya. Dua-duanya berlaku. Orang Kristen tuh bisa punya dua matematika. Di dunia natural 5 tambah 2 7. Di dunia supernatural 5 tambah 2 5.000. Kan begitu. 5 roti 2 ikan. Sama dengan 5.000. Sisanya masih 12 bakul. Kan begitu kan. Itu kan dua-duanya matematika berbeda. Tapi dua-duanya benar gak? Benar. Ketika 5 tambah 2 sama dengan 7 gak berlaku. Gak bisa ngatasin problem kita. Kita masih punya 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Kan begitu. Makanya kalau kita gak bisa melihat keterhubungan ini, kita akan stuck. Kita mudah putus asa. Aduh semua koneksi gue gak bisa nolong gue. Aduh semua modal gue dan sebagainya. Kita selalu gitu kan udah mentok begitu. Padahal ada interkoneksi ini antara dunia natural dan dunia supernatural. Apa yang Tuhan mau kita mengalaminya. Kedua hal ini. Makanya ketika Roh Kudus dicurahkan Bapak Ibu. Roh Allah itu kan ada dalam penciptaan ya. Dia ada di situ. Dibawa turun ke bumi tinggal dalam kita. Itu untuk membuat apa? Supaya interconnection tuh ada. Kita hubungin dulu nih sama Pentakosta kan. Hari ini mumpung lagi Pentakosta kan. Jadi kehadiran Roh Kudus dicurahkan di momen Pentakosta harusnya menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk dua alam. Yang bisa mengakses keterhubungan tersebut. Saya suka kali si ilustrasi ini. Saya pasti pernah ngomong ini di sini, tapi gak apa-apa saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan itu, Roh Kudus itu tinggal dalam kita, maka kuasa Allah tinggal dalam kita. Sepakat gak Bapak Ibu? Karena begini, sebelum kita belajar tentang buah Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, belajar lebih dulu soal pribadi Roh Kudus. Karena dalam pribadinya ada buahnya, ada karunianya, ada karyanya, ada urapannya, ada kuasanya. Jadi kalau Roh Kudusnya pribadinya tinggal dalam kita, gak usah khawatir. Berarti buahnya ada di dalam, karunianya ada di dalam, kuasanya di dalam. Jadi begitu Roh Kudus tinggal dalam kita waktu kita percaya, Roh Kudus itu ada di dalam kita loh, kuasanya. Itu sama seperti UCC gedungnya di instalasi listrik tuh. Dikasih instalasi listrik sama PLN begitu ya. Sehingga kapanpun tombolnya dipencet sama Ko Irwan gitu ya, dinyalain AC-nya atau keyboard, nyala kan. Nah kalau satu kali semuanya gak dinyalain begitu ya, gelap, panas begitu. Padahal instalasinya baik semua ada lancar. Gelap, panas, gak ada suara dan sebagainya. Yang salah siapa?
Ya salah kita kan. Kita yang gak switch on. Kita yang gak pencet tombolnya sehingga semua yang ada di sini bisa nyala. Hidup kita harusnya penuh kuasa. Seringkali kita gak taat. Ketaatan itu loh, cara pencet tombol itu adalah melangkah dalam ketaatan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat kuasa Allah jadi mengalir. Kuasanya sudah diinstalasi dalam kita. Tinggal bagaimana kita membuat kuasa itu, dunia, dimensi supernatural itu yang ada dalam kita itu bisa mengalir, bisa keluar dalam kehidupan kita. Dunia supernatural itu gak selalu bisa bentuknya mujizat, Bapak Ibu. Kadang-kadang hikmat, pewahyuan, ya gak sih? Ide. Ada banyak yang katanya mungkin gak langsung kayak sakit sembuh atau apa begitu. Bahkan begini ya, ada orang doa sakitnya gak sembuh-sembuh. Aduh, apa Tuhan gak kasih kuasa supernatural ya? Tapi dia lupa, 10 tahun sakit, dia masih punya kekuatan untuk berdiri. Itu kan supernatural sebetulnya. 10 tahun ngalapin badai, masih Kristen loh dia gitu kan. Masih gak ninggalin Tuhan loh gitu. Masih jadi berkat loh buat orang. Itu kan supernatural, bisa punya kekuatan untuk berdiri begitu. Kita seringkali membatasi bagaimana Allah itu berkarya dalam dimensi yang supernatural. Tapi saya berdoa supaya kita jadi makhluk dua alam ini. Tapi semua tuh terhubung dengan hukum yang pertama tadi, pada mulanya Allah. Sehingga kita bisa mengakses dimensi natural dan supernatural untuk mengadakan apa yang gak ada jadi ada di hidup kita, Bapak Ibu. Apa yang gak ada di hidup kita? Pak Pendeta, yang gak ada uang sih. Gimana cara ngadainnya? Gampang, mulai dengan mengadakan kerajinan dulu. Kan begitu. Dengan mengadakan kerja keras lebih dulu. Kreativitas dulu, kerja yang kreatif. Kalau rajinnya udah diadakan, nanti money will follow. Prinsip sekuler aja ngajarin bilang begini, money will follow service. Kasih good service dalam hidupmu, money will follow. Katanya begitu kan. Ya service-nya dalam arti yang luas tentunya. Berikutnya, ayat berikutnya Kejadian 1 ayat yang kedua. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi itu bicara soal permasalahan di bumi ini. Seperti apa sih permasalahan di bumi ini? Digambarkan dalam 3 keadaan. Formless, emptiness, and darkness. Nih. Jadi kalau ada hal yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini adalah 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah formless. Hari itu di awal ketika Allah mau menciptakan bumi ini, bumi itu belum berbentuk. Formless. Formless itu artinya apa sih? Kekacauan. Berantakan, kacau balau, gak berbentuk, gak jelas begitu. Kesehatan yang kacau balau. Kadang kita mengalami kehidupan yang formless ini. Kekacauan, kacau balau. Kesehatan yang kacau balau, keuangan yang kacau balau, hubungan pernikahan yang kacau balau. Prinsip-prinsip rohani tadi, 3 prinsip rohani sebelumnya itu ada untuk ngajarin kita untuk berhadapan sama hal yang kacau balau. Apa yang kacau balau? Kesehatan saya. Kesehatan saya kacau balau. Kak, pastor gimana dong? Bikin apa yang gak ada jadi ada. Apa yang gak ada? Disiplin misalnya gitu. Disiplin olahraga, jaga makan. Sehingga akhirnya kita datang sama Allah. Menemukan isi hati Tuhan. Mulai mengubah apa yang diperlukan. Kita bisa mengatasi kesehatan yang kacau balau. Keuangan yang kacau balau. Jangan dibiarin. Ada orang Kristen yang kadang-kadang punya problem, dia biarin aja. Makanya saya percaya pelayanan di gereja bukanlah tempat pelarian. Sedih deh kalau kita melihat ada orang rebutan pelayanan. Rindu pelayanan di gereja. Sebenarnya senang gitu kalau orang pelayanan di gereja ya gitu. Tapi sebenarnya pelayanan itu coba bentuk pelarian karena gagal di area lain yang dia gak mau beresin. Gagal dalam pernikahan, gak jadi papa yang baik, gak jadi suami yang baik, gak jadi karyawan yang baik, gak jadi bos yang baik. Berantakan di luar terus pelayanan. Karena kalau di pelayanan, karena UCC butuh WL seperti saya, butuh orang segesit saya gitu ya. It's good gesit di sini, it's good helpful di sini. Tapi monggo di rumah dibetulin dulu pernikahannya. Jadi ayah yang baik. Saya selalu percaya begini. Ada tugas, ada tanggung jawab dalam hidup ini. Tugas boleh didelegasikan, tanggung jawab gak boleh didelegasikan. Kan begitu. Jadi jangan jadikan pelayanan itu sebagai tempat pelarian. Jadi kalau ada orang-orang yang kadang-kadang bilang, Pastor saya mau full time di gereja. Kenapa? Karena terpanggil sama Tuhan. Kita lihat, kita cek dulu. Terpanggil atau lagi kabur sebetulnya. Seperti Yunus. Ternyata di karirnya kagak beres. Kagak jujur. Males. Suka bohong.
Akhirnya karirnya gak kemana-mana. Orang udah pada gak percaya semua. Ya ke pelayanan aja lah. Karena kalau udah pelayanan, udah kita nyanyi miring-miring kan semua orang percaya sama kita. Apa yang Anda gak bereskan ya akan tetap kacau. Bahkan bisa makin kacau keadaannya, kan begitu. Jadi kalau mau pelayanan boleh. Tapi apa yang gak beres tolong dibereskan dulu. Kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan untuk berani berhadapan dengan kekacauan. Coba jujur sama diri kita hari ini. Apa yang masih kacau di hidup kita? Kita pelayanan dengan rajin, ke gereja dengan rajin. Apa yang masih kacau? Jangan dibiarin, beresin yuk Bapak Ibu. Kesehatan, keuangan, atau area-area lain yang masih kacau balau berantakan, gak berbentuk, gak jelas. Beresin, perjelas, rapikan. Seiring kita terus melayani Tuhan. Yang kedua emptiness. Emptiness bicara soal keterbatasan. Kenapa emptiness itu bicara soal keterbatasan? Karena empty itu bicara kosong. Kantongnya kosong, modalnya kosong, rekeningnya kosong. Saya gak punya apa-apa. Yang saya punya gak cukup. Saya gak punya modal, saya gak punya sumber daya. Itu seringkali jadi excuse kita, itu seringkali jadi problem kita. Tuhan mau kita berhadapan dengan problem hal ini. Anda gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa itu apa sih? Kadang-kadang kita suka bingung. Saya gak punya apa-apa, saya gak punya modal. Oke, kamu gak punya bapak kaya, kamu gak punya orang tua kaya kasih warisan. Tapi kamu masih punya kerja keras kan? Tapi kamu masih punya karakter yang kamu bisa bentuk kan? Kadang-kadang kita melihat pada apa yang gak ada. Dan kita gak mau melihat pada apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Emptiness. Seringkali itu soal mindset Bapak Ibu, rekan-rekan. Kita terjebak, saya gak punya temen. Saya sampai bingung gak punya temen, udah umur 36 tahun gak punya temen. Kan tinggal temenan, kan begitu kan. Bangun hubungan. Kenapa kamu gak punya temen? Kamu juga jadi orang yang baik, jangan-jangan sama temenmu. Suka bohong, suka manipulasi. Tolong, itu apa yang gak ada jadi ada dulu tuh. Ketulusan tadi gak ada, jadi ada dulu. Supaya jadi teman yang tulus. Sikap menghargai orang lain, tadi yang gak ada. Diadain dulu supaya akhirnya kita bisa ngatasin kekosongan yang ada. Gak punya modal ya udah. Tapi kalau kita akhirnya mulai berubah, punya teman banyak, mungkin modalnya dari teman. Temannya percaya sama kita, tolong nih modalnya jalanin. Kan begitu. Jangan izinkan emptiness ini, keterbatasan ini menghambat kehidupan kita. Darkness, bicara soal ketidakpastian. Saya gak bisa lihat masa depan. Saya gak bisa lihat apa yang ada di depan saya. Karena itu mulailah dengan pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah itu ada untuk mengatasi 3 bentuk problem ini Bapak Ibu. Formless, emptiness, and darkness. Pada mulanya Allah. Allah adalah sumber terang. Di dalam Allah ada kejelasan. Makanya Rick Warren tuh bagus banget ketika membahas tentang tujuan hidup. Dia bilang begini, kalau kamu mau tahu tujuan hidupmu, itu jangan tanya sama dirimu sendiri. Kamu mau apa ya? Saya mau apa ya? Kamu bingung. Tanyalah pada penciptamu. Makanya kalau saya lagi mengajar soal the purpose of life, saya sering bilang, yang paling penting itu bukan tujuan hidupmu, tapi tujuan Allah dalam hidupmu. Itu beda. Kadang-kadang kita terlalu fokus sama tujuan saya, bukan tujuan Allah dalam hidup saya. Kalau kita memulai dengan pada mulanya Allah, yang kita dapat adalah tujuan Allah kan dalam hidup saya kan. Bukan sekedar tujuan saya. 3 hal ini adalah 3 hal yang saya percaya kita bisa atasi Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, tadi ayatnya bilang, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sejak awal roh Allah sudah terlibat dalam penciptaan. Roh Allah adalah roh yang aktif. Kata melayang-layang di sini hovering gitu ya. Itu seperti helikopter yang melayang di tempat. Bapak Ibu tahu ya kalau helikopter itu sedang melayang di tempat gitu ya, dia terbang di tempat, itu adalah helikopter yang sedang ingin bertindak gitu. Entah dia mau nurunin pasukan khusus atau apa begitu. Tapi dalam bahasa lainnya, kata hovering itu sebenarnya juga punya pengertian adalah melayang-layang itu mengerami gitu. Roh Kudus itu roh yang aktif dan dia mengerami. Mengerami itu punya 4 arti. Artinya yang pertama adalah waktu Roh Kudus itu melayang-layang itu, dia sedang mempersiapkan. Jadi begini, kalau kita hari ini percaya kita adalah pribadi yang punya Roh Kudus dan penuh Roh Kudus di dalam kita tuh aktif Bapak Ibu. Jangan pikir dia tidur gitu kayak hamster kita di rumah, enggak. Roh Kudus itu pribadi yang ketika ada dalam kita tuh dia melayang-layang, dia aktif, dia mengerami sesuatu. Dia sedang mempersiapkan, membuat segala sesuatu itu siap bagi rencana Allah. Yang kedua, Roh Kudus itu ada dalam diri kita tuh melayang-layang aktif untuk mematangkan, membuat sesuatu itu jadi lebih baik, lebih bertumbuh, dan lebih siap digunakan.
mematangkan. Itu pekerjaan Roh Kudus dari kata mengerami ini. Yang ketiga, dia siap untuk melahirkan. Melahirkan itu adalah memunculkan sesuatu yang baru di hati kita, di hidup kita. Dan juga memunculkan. Mengerami itu artinya memunculkan, membuat apa yang sudah siap jadi muncul ke permukaan untuk bisa berguna, untuk bisa berfungsi. Nah, sadarkah kita bahwa Roh Kudus itu ada dalam kita? Dia aktif di dalam kita. Cuma problemnya seringkali awareness-nya kita, kesadarannya kita. Kita lebih sadar akan keinginan kita, akan problem kita, tapi gak sadar akan pribadi Roh Kudus yang aktif yang sedang mengerami di dalam kita, Bapak Ibu. Terus kita nanya, kalau Roh Kudus betul-betul ada dalam kita dan sedang mempersiapkan, mematangkan, melahirkan, memunculkan, kok hidup saya biasa-biasa aja ya? Kok kayaknya gak signifikan ya begitu? Karena Roh Kudus itu pribadi yang lembut, Bapak Ibu. Roh Kudus itu pribadi yang gak pernah paksa kita. Dia menunggu kita membuka hati sehingga dia bisa bekerja. Dia menunggu kita mengizinkan dia untuk bekerja baru dia bisa memakai kehidupan kita. Roh Kudus itu gak asal dobrak, tapi dia menunggu kita. Dia siap, dia aktif setiap saat. Tapi seringkali kitanya yang gak siap. Seringkali kitanya yang banyak distraction. Seringkali kita yang fokusnya lagi kemana-mana. Itu sebabnya salah satu prinsip penting soal waktu atau waktu Tuhan adalah kita gak sadar bahwa seringkali Tuhan yang tunggu kita, bukan kita yang tunggu Tuhan. Kita minta dipulihkan sama Tuhan. Tuhan, kapan Tuhan pulihkan pernikahanku? Kapan Tuhan pulihkan keuanganku? Kok waktunya Tuhan gak muncul-muncul ya? Tuhan, aku masih single-single, udah umurnya udah dia kepala 4 nih Tuhan. Kapan Tuhan kasih pasangan? Kapan dong waktunya Tuhan? Gitu ya. Tuhan, aku miskin terus, kapan dong aku kaya Tuhan? Gitu ya. Kita selalu nanya kapan waktunya Tuhan? Padahal waktunya Tuhan adalah waktu kita siap. Allah yang tunggu kita. Karena dia selalu gak pernah gak siap. Roh Allah adalah roh yang aktif di dalam kita, Bapak Ibu. Bahkan ketika Anda perlu breakthrough nih. Coba. Gak tahu ya zaman sekarang masih kayak gini gak ya. Kalau zaman dulu tuh awal-awal saya bertobat. Orang itu kalau mau mengalami terobosan di hatinya nih. Dengan problem yang berat. Itu nunggu KKR, Bapak Ibu. Nunggu KKR. Supaya kalau ada KKR lalu yang mau didoakan maju ke depan. Nah itu tuh momen tuh. Setelah 4 bulan kering. Banyak problem. Maju ke depan, ditumpang tangan, diunyek-unyek, itu sembur gitu ya. Wah pulang tuh kayak I feel ngalamin breakthrough. Akhirnya semua bumpat-bumpat ini nih hilang. Lega begitu. Tapi kan walaupun itu bisa terjadi, tapi itu gak boleh terus-menerus dilakukan kan. Karena kalau enggak, orang jadi bergantung terhadap figur. Itu sama aja tidak ada pemuritan dan tidak ada pembelajaran. Sama seperti ada orang, satu keluarga, lagi mau makan malam, tahu-tahu ada tikus di rumahnya, gede. Terus dia takut. Dia telepon pendeta, Pak Pendeta, tolong ke sini. Kenapa? Karena ada tikus gede di rumah saya. Pendetanya datang bawa pentungan dan dilihat tikusnya ditungguin. Karena ini pendeta penuh dengan urapan dan doa. Tikusnya muncul dan dipentung dalam nama Yesus. Bung! Mati itu tikus. Di tempat. Keluarganya bilang terima kasih Pak Pendeta sudah mentungin tikus di rumah saya. Pendetanya bilang apa? Nanti kalau tikus lagi tolong panggil saya. Itu namanya pembodohan. Tapi kalau pembelajaran, pemuritan bilang ini. Kalau tikusnya muncul, pentung kayak tadi. Saya udah ajarin kan. Begitu. Jadi kalau kita mau ngalamin terobosan, bahkan hari ini kalau siang ini ada di antara kita yang perlu terobosan secara emosional, secara roh yang kayaknya kering dan sebagainya. Bapak Ibu, di dalam Anda ada Roh Kudus yang aktif loh. Yang Anda bisa ngalaminnya tuh, pengalaman breakthrough dan kelegaan tuh sekarang juga loh, bisa loh. Gak perlu nunggu momen tertentu. Kapan ya UCC bikin retret, ya aku pengen breakthrough deh. Gak usah, karena breakthrough datang bukan karena retret, tapi karena roh Allah yang aktif itu ada dalam kita. Cerita sedikit. Satu kali saya mau khotbah di sebuah KKR gitu ya. Udah siap-siap nih. Udah doa, udah puasa gitu ya. Sampai saya merasakan wah kayak pengurapan Allah nih membual-bual, mengalir dengan dahsyat gitu ya. Nah, sebelum mulai maju ke depan gitu ya. Kolektor dijalanin dulu. Mungkin biar nanti kalau panjang kepanjangan kolektor udah selesai lah. Jadi silakan kita kasih persembahan lebih dulu gitu. Ya udah. Lagi ngasih persembahan, saya buka HP. Masih belum disuruh khotbah kan gitu kan. Saya pikir oh persembahan nih lagi nyanyi lagu persembahan diedarkan. Nanti begitu selesai
mungkin satu lagu lagi. Kan kalau mau khotbah kan harus ada satu lagu lagi kan yang kusuk gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya masih lagi buka HP. Salahnya begitu saya buka HP, masuklah sebuah message yang bikin saya sebel. Gitu. Dari seseorang dalam tim, ini udah lama banget kejadiannya. Satu orang yang pokoknya di dalam tim kami yang kalimatnya gak enak banget lah gitu. Ngeselin begitu. Jadi begitu saya buka chat itu, saya jadinya emosi. Ketika saya emosi, kayaknya semua persiapan di hati saya buyar Bapak Ibu. Karena bawaannya mau saya, aduh gimana ya kok jadi gue kesel nih gitu. Jadi saya sempetin dulu untuk ngetik. Maksudnya saya ingin tegur dulu di chat, nanti ketik enter, nanti HP-nya gue matiin, khotbah dulu, ini deh gitu. Kayaknya masih ada satu lagu lagi deh, nih kolektor dulu. Saya lagi ketik gitu, lagi mau jawabnya dengan baik tapi tetap tegas gitu kan. Lagi mulai ngetik, tiba-tiba worship leader berkata, saya undang hambanya, Pastor Ferry untuk maju ke depan. Ketikan belum selesai, hati belum kelar Bapak Ibu. Repot kan, harus khotbah di KKR nih, yang penuh urapan harusnya kan begitu. Gimana ya? Ya udah akhirnya saya close, saya nggak jadi kirim. Saya jalan ke depan, kan jalan panggung begitu ya. Ternyata kalau kita percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang aktif, kita tuh nggak perlu nunggu lama. Karena bukan kita yang nunggu Tuhan, Tuhan yang nunggu kita. Dia nggak pernah nggak ready loh untuk menerobosi hidup kita. Jadi sambil saya jalan, saya berdoa, saya bilang Tuhan saya minta breakthrough, saya minta terobosan di hati saya patahkan semua perasaan-perasaan kalut, emosi dan sebagainya di dalam nama Yesus. Saya ngampunin orang itu dan sebagainya. Saya jalan itu hitungan detik lah ya. Gak sampai 1 menit gitu dari tempat duduk ke tempat panggung. Begitu berdiri di panggung, deng gitu. Saya udah bisa merasakan ada aliran Roh Kudus kembali ada di hati saya. Wow, ternyata sebetulnya kalau kita mengalami sumbatan-sumbatan rohani di hati kita Bapak Ibu. Kita bisa menentukan dan bisa menjadwalkan terobosan rohani di hati kita loh. Kita yang menjadwalkan bisa loh. Karena prinsipnya Tuhan tuh gak pernah gak aktif. Roh Allah tuh selalu aktif di dalam kita. Kitanya yang seringkali gak siap. Jadi kalau kita aktif ya ketahuilah bahwa Allah adalah roh yang dia mempersiapkan, mematangkan, melahirkan, memunculkan. Dia sedang mengarami sesuatu di dalam kita Bapak Ibu. Mengarami sebuah ide bisnis, mengarami sebuah pemulihan keluarga, apapun. Dia sedang menyiapin sesuatu dalam kita. Tujuannya apa? Kembali di tujuan awal bahwa Tuhan mau pakai hidup kita untuk mengatasi problem yang kita hadapi. Untuk membantu orang-orang yang punya problem supaya kita tolong mereka dipulihkan. Dan kalau kita ngadapin problem ya jangan didiemin aja. Makanya begini Bapak Ibu, kalau kita adalah bagian dari keluarga kita, jangan bilang bahwa ini bukan urusan saya. Ini bukan urusan gue lah begitu. Coba lihat dulu. Kalau kita ada di situ, jangan-jangan itu adalah momen di mana kita bisa contribute, mengambil bagian untuk jadi bagian, membawa solusi dalam keluarga kita. Kalau kita yang punya anak, tolong jangan bilang gini ya pasangannya. Tolong dong, anaknya diurus. Yang begini-begini bukan urusan gue. Selama itu anak Anda, itu urusan Anda berarti, begitu kan? Karena apa? Nah ini dia. If you are not part of solution, then you are part of the problem. Artinya begini, Roh Kudus itu ada memperlengkapi kita. Bahkan semua prinsip rohani yang kita pelajari dari awal tadi, itu ada untuk membuat kita menjadi part of solution. Bukan part of problem. Tapi kan saya gak bikin masalah. Kan bukan saya yang berulah. Betul. Seringkali menjadi part of problem itu gak harus bikin masalah. Seringkali diam saja aja juga cukup untuk membuat kita menjadi part of problem loh. Ketika saya tahu, saya harus ngomong. Saya akan ngomong. Kenapa? Karena kadang-kadang diamnya saya itu menciptakan problem. Tidak mengurai masalah. Makanya ada yang bilang apa? Kejahatan itu berkembang bukan karena gak ada orang baik. Karena orang baik itu diam. Gak buat apa-apa. Karena itu kembali pada hal yang paling awal Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yuk kita mulai hidup kita dengan pada mulanya Allah. Allah adalah jawaban bagi semua masalah dan pergumulan kita. Dan dia bukan hanya ingin bekerja untuk kita. Dia mau bekerja melalui kita. Dia bukan hanya mencipta untuk kita. Dia juga mau mencipta melalui kita. Saya berdoa biar apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu bisa renungkan. Dan muncul hikmat dan pewahyuan yang makin dalam, makin tajam untuk menolong kita
hidup dengan prinsip-prinsip rohani yang Allah sudah ajarkan buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita berdoa sebentar. Hari ini adalah hari perayaan Pentakosta, di mana di banyak gereja mengajar tentang atau berbicara berkhotbah tentang Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roh Kudus bukan sekedar milik dari aliran kekristenan tertentu. Yang mengajar tentang Roh Kudus itu yang pertama kali adalah Yesus. Yesus yang menjelaskan, mengajarkan tentang pribadi yang namanya Roh Kudus, yang merupakan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi Roh Kudus bukan kekuatan, bukan energi, tapi dia adalah pribadi yang punya perasaan, punya keinginan, punya kehendak. Dan dia tinggal dalam kita. Roh Kudus adalah Allah. Allah yang tinggal dalam kita. Dia gak lebih rendah dari Yesus, dia gak lebih rendah dari Allah Bapa. Dia Roh Kudus adalah Allah yang tinggal dalam kita Bapak Ibu. Dan dia adalah pribadi yang aktif. Apapun yang Anda butuhkan hari ini. Kalau Anda butuh kelegaan, Anda butuh damai hari ini. Anda butuh kekuatan. Hari ini bukan Anda yang tunggu Allah. Tapi Allah melalui Roh Kudusnya, dia sedang tunggu Anda. Hari ini Anda yang membutuhkan terobosan rohani di hati Anda hari ini. Bolehkah angkat tanganmu tinggi-tinggi? Angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Anda yang membutuhkan terobosan rohani. Simple. Izinkan Roh Kudus itu mengalir dari Anda, dari dalam. Mata air itu ada di dalam. Yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu bukan dari luar ke dalam Bapak Ibu. Tapi yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu dari dalam keluar. Dia sudah ada di dalam Anda. Buka kerannya, buka sumbatannya dan izinkan Roh Kudus dengan segala kuasanya, dengan segala kepenuhannya. Itu mengalir memenuhi hidup Anda hari ini. Roh Kudus, aku berdoa, aku percaya Engkau ada dalam diri setiap orang yang percaya di ruangan ini. Aku berdoa, silakan Roh Kudus Kau penuhi anak-anakmu yang hari ini sedang mengalami kesesakan, kekhawatiran, ketakutan, overthinking, kekecewaan, kekeringan rohani. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus di dalam dan melalui kami. Terobosi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar setiap sumbatan-sumbatan terlepas hari ini. Dalam nama Yesus. Silakan Bapak Ibu buka hati Anda, buka hati Anda. Buka hati Anda, izinkan Roh Kudus mengalir di hidup Anda. Izinkan dia memenuhi seluruh bagian dari hidup Anda, tubuh Anda. Mulut Anda, tangan, kaki, kepala. Dia mengalir inside out, dari dalam keluar. Dia mengalir seperti aliran air hidup. Dia mengalir seperti mata air yang Yesus katakan kepada seorang wanita di kota Samaria yang di pinggir sumur. Yesus berkata bahwa kalau kau minum air ini, air yang dari dunia, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan padamu, kamu gak akan haus lagi. Karena air itu akan menjadi mata air di dalam dirimu. Roh Kudus yang aktif, Roh Kudus yang melayang-layang, itu ada dalam kehidupan Anda. Untuk menolong Anda, mencipta apa yang gak ada jadi ada dalam hidup Anda. Apa yang Anda butuhkan hari ini, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan karena ada interconnection antara your natural dimension dengan your supernatural dimension. Hari ini buat yang butuh damai, sejahtera dan kekuatan, alirkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buat yang butuh hikmat, alirkan dalam nama Yesus. Buat yang jemaatmu, yang umatmu yang rindu untuk berubah, ingin lebih disiplin, ingin rajin, ingin bangkit dari keterpurukan, munculkan Tuhan dalam nama Yesus. Biar hari ini ada ketegasan di hati kami. Ada keputusan yang tegas di hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya bahwa breakthrough itu bukan sekedar momentum, bukan sekedar event. Tapi breakthrough adalah sebuah gaya hidup. Sebuah cara hidup, sebuah lifestyle. Kenapa? Karena kami percaya bahwa the master of breakthrough ada dalam kami.
Anytime kami membutuhkan breakthrough, kami tahu ada the master of breakthrough di dalam kami. Amin. Teruslah bergerak di dalam kami Tuhan, mengerjakan terobosan demi terobosan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan.